Pancing Indonesia, saat ini kami telah berada di Kota Tidore, Kepulauan. Kami bersama dengan wali kota terbaik yang ada di Provinsi Maluku Utara, Wali Kota Tidore, Kepulauan. Adalah salah satu peserta Mancing Mania Maluku Utara dalam rangka Dias Natalis. Kami bersama dengan Pak Wali, Kapten Ali Ibrahim. Pak Wali, kita akan bergerak kemana, Pak Wali? Ya, baik, terima kasih. Saya Kapten Ali Ibrahim, Wali Kota Tidore, Kepulauan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Dias Natalis ke-57 Universitas Khairul Ternate. Semoga universitas ini semakin jaya, semakin kuat, dan semakin maju. Kami dari Tidore Kepulauan, saya dengan dua tim aman pertama sudah ada di lokasi mancing. Saya bersama tim menyusul dengan kapal KPP Sah Bandar Tidore Kepulauan. Insya Allah kami akan menuju ke sana dan kami akan membuktikan bahwa insya Allah tim dari Tidore akan menjuarai mancing. Hidup Tidore! Hidup Kota Tidore Kepulauan. Ya, Tidore! Jangan follow! Sahabat Indonesia, saat ini saya bersama dengan Kapten Ali Ibrahim, Ketua DPD HNSI Provinsi Maluku Utara, dan Wali Kota Tidore Kepulauan. Berada di Anjungan, kembali membawa kapal nostalgia 15 tahun yang lalu. Iya. Nah, sahabat Indonesia, bagaimana menjadi seorang wali dan kapten kesebelasan, kapten khusus kapten kapal? Ini perlu skill yang khusus ya, Pak Ketua? Ya. Sahabat Indonesia, perjalanan dari Tidore Kepulauan menuju ke Kayoa, khusus di lokasi spot mancing yang akan digelar oleh Universitas Khairul dalam rangka Dias 57 Nair, bersama dengan tamu eksekutif kita hari ini adalah Ketua HNSI Provinsi Maluku Utara dan juga Wali Kota Tidore Kepulauan. Nah, Pak Wali, kita akan menuju ke Kayoa. Ini salah satu cara kita menyeberang ke Kayoa dengan menggunakan kapal. Nah, pengalaman Pak Wali, bagaimana menyusuri lautan yang dalam situasi seperti ini dengan mengendarai langsung kapal ini, Pak Wali? Nostalgia. Kondisi kita berada di Anjungan dengan alat-alat navigasi yang saya secara berbalang semua. Kota ini, dan kita udah ketahuan di sini ada longsnya, ada bukanya. Kamu kita sudah saja. Ini kedalaman yang sekian berapa bulan tidak sampai. Tapi yang ini coba kita lihat sekarang ini ada dua buka. Berarti semua fasilitas navigasi sudah ada, Pak Wali? Ya, yang masuk emergency. Nah, ini peralatan itu benar sesuai dengan surat ketentuan yang berlaku dan undang-undang perjalanan nomor 21. Ya, sahabat Indonesia, selain juga seorang wali kota, begitu beliau sangat mengcover seluruh undang-undang perhubungan dan khusus undang-undang pelayaran, karena masih teringat betul Pak Wali ya? Ya, memang sahabat Indonesia, pemimpin tidak cukup hanya dengan cara mengendarai sebuah mekanisme kepemimpinan manajemen organisasi di kantor, tetapi juga menjadi kapten atau yang menakodai kapal adalah salah satu kunci rahasia menjadi pemimpin. Karena sudah jadi kapten, sudah membawa keselamatan banyak orang, Pak Wali. Ya, kalau menjadi kapten itu manajemen ya. Manajemen kepemimpinan yang diajari itu yang disalahkan manajemen kepemimpinan dan bagaimana perusahaan itu bisa untung dan terlibat yang selamat, menyelamatkan orang di atas kapal. Ya, jadi sama dengan membawa kapal menyelamatkan nyawa ribuan orang menuju ke sebuah tempat. Begitu ada ombak, itu tantangan seorang pemimpin juga, Pak Wali. Ya, betul. Ya, Pak Wali, 2024 sudah dekat. Ya, benar. Proyeksi Anda dengan kekuatan 10 kabupaten kota, penyebaran partai PDP yang begitu banyak, juga termasuk adalah figur Pak Wali yang sangat familiar dengan banyak orang. Ini Pak Wali melihat ini adalah ingin membawa kapal Maluku Utara sebagai kapten kapal. Bagaimana Pak Wali? Ya, saya insya Allah ketika dipercaya dari partai kami, saya akan membawa kapal ini lebih makmur, lebih menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan itu yang saya perhatikan. Iya, betul sekali. Terutama SDM. Ya, SDM ya. Itu yang kita Pendekatan SDM. Pendekatan itu sangat prioritas. Pak Wali, besok pagi kita akan membahas peserta yang akan bertanding kompetisi di atas laut. Nah, sebagai seorang ketua
Himpunan Nelayan seluruh Indonesia Maluku Utara. Tentunya besok adalah pekerjaan nelayan. Pandangan Pak Wali tentang nelayan di Maluku Utara? Saya melihat secara geografi bahwa perairan di Maluku Utara ini memang luar biasa. Ya. Tetapi masih kekurangan di sumber daya manusia. Untuk penangkapan Pak Wali. Penangkapan dan perlu ada bimbingan atau pelatihan. Dan harus didukung oleh peralatan yang modernisasi. Ya, modern alat teknologi. Ada teknologi. Nah, ini peran kehadiran pemerintahnya di sini. Ini peran pemerintah dalam provinsi Maluku Utara bagaimana menciptakan sehingga masyarakat khususnya nelayan ini cita-cita kesejahteraan dan negara kuat itu akan bisa tercapai. Ya, Pak Wali, mancing salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh warga Maluku Utara. Unhair melaksanakan mancing mania yang pertama kali di dalam bias Unhair kali ini. Apakah ke depan Pak Wali sebagai Ketua HRC akan menyiapkan sebuah skema baru untuk melakukan dentuman kegiatan mancing mania yang basisnya adalah FES lebih besar lagi? Sebagai seorang Ketua HRC, sebagai seorang kapten dan orang yang dikenal besar di Maluku Utara, ya, ke depan kira-kira mancing mania akan diproyeksi seperti apa Pak Wali? Jadi pertama saya menyampaikan terima kasih Universitas Khairul Tanjung telah menciptakan mancing mania. Kami selaku Ketua HRC sangat mendukung, dan saya akan melaporkan ke Ketua Umum HRC Pusat bagaimana kita kerjasama dengan DHI sehingga ini kita menjadikan tempat wisata yang lebih wisata mancing Pak Wali. Ya, wisata mancing kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Maluku Utara, Kadis Perikanan. Ini harus dia mendukung penuh. Tentu setelah ini kita akan koordinasi dengan pihak daerah dan kita dapat kami selaku ketua tim. Ke depan kita bikin yang lebih besar lagi ya. Memang kita harus punya tahapan juga Pak Wali ya. Tahap 1 kita mempreparasi, tahap 2 kita berharap ini jauh lebih besar karena HRC berkomitmen untuk pada saat kegiatan ini secara berkelanjutan. Tahun depan kita akan bikin lagi di spot yang berbeda, mungkin kita akan pilih lagi. Saya ingin di tempat ini paling strategi ya betul. Nanti kalau ke depan bisa kita buatkan lagi di Pulau Widi ya. Pulau Widi sekalian menjadi tempat wisata provinsi Maluku Utara. Kalau kita buat di Pulau Widi, saya sangat percaya bahwa orang asing datang. Ya. Ini saya lihat sahabat Ketua Indonesia, arah pembicaraan seorang Ketua HRC Provinsi Maluku Utara banyak mengarah pada lompatan-lompatan perubahan yang ada di Maluku Utara. Kita mungkin berdoa ya supaya Pak Wali jaga kesehatan sehingga pada 2024 nanti Pak Wali juga berkesempatan untuk memberi kontribusi terhadap perubahan di Maluku Utara. Salah satunya adalah memastikan kegiatan aktivitas penangkapan ikan bagi nelayan jauh lebih sejahtera dari tahun-tahun sebelumnya. Sahabat Indonesia, 2 jam lagi, 1 jam lebih lagi kita akan tiba di Madayana. 1 jam. Oh dari analisis Ketua HRC dan Pak Wali 1 jam. 1 jam lagi kita akan tiba di Desa Madayana. Seperti apa keseruan di lokasi Desa Madayana pada malam hari dan besok pagi pada saat pelepasan yang dilakukan oleh Ketua DPD HRC Maluku Utara bersama Rektor Universitas Khairul dan Bupati Kalimantan Selatan. Besok kita akan saksikan keseruan bagaimana Pak Wali Kota Tidore dan Ketua HRC melakukan mancing mania pada besok sore, besok pagi sampai malam hari. Apakah Wali Kota Tidore dan Ketua HRC ini juga akan bisa menjuarai kompetisi ini? Menurut Pak Wali, siap juara Pak Wali? Siap juara. Begitu. Kami sudah siap. Siap. Dengan peralatan yang kuat modern maupun tradisional. Iya. Saya sudah siap. Dan kami 2 tim. Tim pertama sudah tiba. Tim kedua dengan kapal Costa bersama dengan ketua tim. Siap. Wah, ini luar biasa, super sekali. Oke sahabat Indonesia, bertemu lagi besok pagi. Dan kita bertemu dengan Pak Wali besok pagi dan kita akan rekam seluruh aktivitas Ketua HRC Maluku Utara sebagai profil khusus di Unhair yang akan ditayangkan di channel Unhair Channel dan Duta Kreatif Indonesia. Sahabat Ketua Indonesia, saat ini kami telah tiba di salah satu destinasi mancing yang paling luar biasa di Maluku Utara bersama dengan Ketua DPD HRC Provinsi Maluku Utara Kapten Haji Ali Ibrahim yang juga adalah Wali Kota Tidore Kepulauan. Dijemput oleh
Kepala Desa Podayama, Kecamatan Kayoa. Dan ini kunjungan Wali Kota akan berkunjung ke salah satu desa yang berada di Halmahera Selatan. Dan tentunya ini menarik sekali karena Pak Wali Kota hadir di Desa Podayama sebagai Ketua Himpunan Nelayan Maluku Utara. Kita akan menantikan seperti apa kegiatan dan aktivitas dari Wali Kota dan Ketua DPD HNSI Maluku Utara selama di Desa Podayama. Seperti apa keseruan kita pada besok hari bersama dengan Wali Kota Sulawesi Selatan akan menyapa seluruh orang yang ada di Desa Podayama. Terima kasih. Kita akan nantikan vlog itu besok pagi dan sebentar malam. Thank you. Kita kurang lebih 1 minggu sudah mematangkan persiapan. Ini waktu dagang 3 Fakultas Ekonomi Pendidikan. Dan ini panitia lokal. Ini terdiri dari mahasiswa UNAIR dan mahasiswa UNAIR dan sebagainya. Ini persiapan kurang lebih sudah hampir disiapkan 1 minggu dengan melakukan kegiatan, mengembalikan kegiatan semua ke masyarakat. Jadi masyarakat melakukan persiapan bersama dengan ini Desa Podayama adalah salah satu desa binaan Universitas Hayat yang telah dipakai oleh Hayat pada tahun kemarin. Jadi ini kesempatan bagus sekali untuk bisa bertemu dengan warga yang memiliki makanan dan mendaftar. Kami full team. Jadi tidak ada keberatan dua tim. Satu dari Hamster, satu dari ya aman satu, aman dua. Dalam berat. Kami harus mengalahkan tim dari itu. Iya. Siapa tahu? Kali ini tim merah. Tim merah. Asik. Pakai sekali. Oh iya, kalau ada bawa kopi khusus di Keserasa Pakades itu. Nanti kita ngopi di sana Pakades. Kopi ini harus dibakar. Pakai gabe. Ini ada dokter. Habis di sana, pasti kecepatannya. Oh iya. Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys.